Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah, wa huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa walahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Para jamaah sidang kajian sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus-putusnya melimpahkan kepada kita rahmat, nikmat, ma'unah yang dengan kesemuanya itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua untuk bisa hadir di dalam seruan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memenuhi panggilan Allah taala berupa salat subuh berjamaah. Namun sebelumnya kita menunaikan qiyamul lail dan kemudian lanjut dengan mengadakan kajian yang mudah-mudahan kesemuanya itu ma'asyiral muslimin, sidang kajian salat subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan amalan kita mulai awal sampai akhir di bulan Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sidang kajian salat subuh yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan mengangkat tema tentang islahul qulub. Ada kaitannya dengan bab Ramadan. Jadi islahul qulub ini berbicara tentang sehatnya hati, yaitu tentang hati yang senantiasa terselamatkan dari penyakit-penyakit hati. Nah, sebagaimana di dalam literasi Imam Al-Ghazali, di dalam literasinya Ihya Ulumuddin, bahwa islahul qulub atau baiknya hati itu lebih diterjemahkan dengan hati yang sehat. Nah, seperti itu. Ya, meskipun ada beberapa makna definisi dari sebagian para ulama bahwa islahul qulub itu lebih menekankan kepada menyembuhkan dari penyakit-penyakit hati yang itu juga akan berdampak kepada penyakit fisik seseorang. Jadi ilustrasinya bahwa penyakit masyarakat modern hari ini itu dikenal dengan namanya psikosomatik. Jadi psikosomatik itu adalah penyakit kejiwaan
penyakit yang dimana seseorang itu tidak mampu mengontrol emosionalnya, tidak mampu mengontrol atau tidak mampu memanage hatinya, dipenuhi dengan syahwat-syahwat yang begitu hebatnya, sehingga ketika tidak mampu memenuhi keinginan, ya, maka dampak secara fisik itu seseorang bisa terkena penyakit stroke, bisa juga terkena penyakit diabetes, bisa juga terkena penyakit tumor, kanker, dan segalanya itu lebih dikarenakan faktor masalah psikis. Jadi faktor psikis ini adalah faktor yang dominan. Di dalam jurnal medis itu pengaruh yang paling besar, persentase paling besar seseorang itu terkena penyakit fisik, sebagaimana yang kami sebutkan tadi, itu lebih dikarenakan faktor tidak mampunya seseorang itu mengendalikan atau memanage persoalan-persoalan hati. Sementara yang pengaruh sebagian kecilnya itu pola makan dan segalanya itu persentasenya itu kecil dibandingkan dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan tidak mampunya seseorang di dalam hal memanage psikis, tidak mampu memanage persoalan-persoalan mengenai masalah hati. Di dalam kitab Al-Iman ini ada bab tentang masalah islahul qulub. Jadi bab yang berbicara mengenai masalah hati yang sehat. Ya. Di dalam kitab ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini. Yang artinya, para jemaah yang dirahmati Allah, pada hari di mana tidak lagi berfaedah, tidak lagi bermanfaat mal, harta, dan tidak lagi bermanfaat banyak-banyakan anak, ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang, orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dalam keadaan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, ya, gitu. Di sini para jamaah sidang kajian sholat subuh yang dirahmati Allah, kalimat qalbun salim ini memiliki definisi, yaitu as-sahihu minasyakki wasyubhat. Jadi hati yang selamat itu, para jamaah, yaitu hati yang sahih, hati yang bersih, hati yang, kalau kita terjemahkan, hati yang sehat, ya, dari faktor-faktor keraguan-raguan atau dari faktor-faktor sakwasangka atau prasangka-prasangka, yang dengan prasangka itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang tadinya itu baik, ketika seseorang itu ada prasangka-prasangka yang buruk, mungkin prasangka itu buruk terhadap takdir Allah yang telah ditetapkan kepada hambanya tersebut, maka hati itu akan terkotori. Maka di dalam ayat ini, para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang nanti selamat itu adalah orang yang ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam keadaan hati yang sehat. Nah, di sini kemudian para jemaah sidang sholat subuh yang dirahmati Allah, tentu kita akan bertanya, apa nutrisinya hati itu? Apa vitaminnya hati supaya hati ini senantiasa sehat? Kalau kita bertanya, mungkin mohon maaf, mungkin di kalangan para jamaah ada yang profesinya sebagai saik, sopir gitu ya. Itu kalau perjalanan jauh itu, ya tidak semua, itu biasanya ada untuk menahan rasa ngantuk begitu ya, atau merasa capek, bukan main gitu ya. Itu biasanya seorang pengemudi itu ya setidaknya itu ada semacam minuman suplemen, bapak-bapak, ibu-ibu. Betul nggak ya? Ada minuman suplemen. Ya. Saya pernah mengadakan safar di Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Tengah, ya. Itu di daerah Semarang, Pati, Kudus, daerah situ. Itu saya pernah menjumpai sang sopir itu tidak terlepas dari entah itu suplemen apa itu. Itu ketika setiap kali dia terlihat kayak ngantuk begitu ya, kayak sudah oleng begitu, dia minum itu suplemennya. Saya kemudian bertanya-tanya, mungkinkah dengan suplemen itu kemudian sang supir itu semakin fit gitu ya, semakin nampak seger gitu. Nah, sekarang kemudian kalau kita korelasikan, kalau saja fisik seseorang itu butuh suplemen, maka sesungguhnya hati seseorang itu juga butuh suplemen supaya dalam keadaan sehat. Ya. Di sini mu'alifnya, sang penulis Kitabul Iman itu memberikan satu tamsil. Al-qalbus salimu qalbul mu'min. Hati yang selamat itu, hati yang sehat itu adalah hatinya orang-orang mukmin. Ya. Hatinya orang mukmin. Jadi orang yang mukmin itu digambarkan bahwa hatinya orang mukmin itu adalah hatinya orang yang senantiasa terjaga. Ya. Yang senantiasa menjadikan dari hatinya itu terjaga dari segala bentuk penyakit-penyakit, keraguan-raguan, ya. Sehingga di sini para jamaah sidang kajian sholat subuh yang dirahmati Allah, maka di sini disebutkan fakama annal ardhas salihata liziraati tattasifu bi awsafin, fakadzalika qalbul mu'mini yattasifu bi awsafin minha. Yang artinya para jamaah sidang sholat subuh yang dirahmati Allah, maka sebagaimana bumi ya as-salihah, bumi yang atau tanah yang subur itu liziraati, agar supaya menghasilkan sebuah panen yang bagus ya, supaya tumbuh-tumbuhan yang ketika ditanamkan dalam tanahnya itu ya supaya subur ya, maka tanah itu butuh pupuk gitu ya. Butuh pupuk. Jadi pupuk itu digunakan sebagai sarana atau sebagai mediator untuk bisa menjadikan hasil panennya itu menggembirakan. Setidaknya hasil panennya itu ketika tumbuh sehat ya, jauh dari penyakit atau istilah lainnya itu hama ya. Maka demikian pula kata penulis, fakadzalika qalbul mu'mini yattasifu bi awsafin. Maka demikian juga hatinya orang mukmin. Hatinya orang mukmin itu butuh suplemen, butuh vitamin. Ya, lah vitaminnya hati itu
Di antara vitamin hati itu ya seperti hari ini kita hadir dalam majelis kajian. Supaya apa? Supaya hati itu senantiasa tersirami dengan suplemen. Karena di dalam kajian itu pasti para jamaah kita akan mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Setidaknya ada nasihat-nasihat yang menjadikan seseorang itu untuk termotivasi untuk melakukan amal-amal kebajikan, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini sahih, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu berkumpul, ya seperti kita ini, ya, fi baitin min buyutillahi, dari rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid gitu ya, atau rumah kita sendiri, ya, yang kemudian di dalamnya itu dibacakan Al-Quran. Bahkan di dalam kalimat berikutnya tuh wa yatadarasunahu bainahum, bukan hanya sekedar dibacakan lafadznya Al-Quran itu, tetapi juga dikajikan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nampak dalam hadis ini disebutkan illa nazarat alaihimus sakinah, kecuali Allah Ta'ala akan menurunkan orang yang mengkaji Al-Quran, yang membacakan Al-Quran itu, Allah Ta'ala akan berikan as-sakinah, yaitu ketenangan hati, ya. Ada perasaan tenang, ya, dengan kita datang hadir ke majelis kajian-kajian, ya, itu akan merasakan ada dampak dalam hati kita itu merasa tenang. Apalagi kalau kemudian sang imam itu membacakan surah yang agak panjang dengan lagu atau nada yang bagus, itu malah semakin hanyut. Nah, inilah termasuk salah satu obat atau nutrisi hati seorang mukmin itu, yaitu salah satunya diantaranya yaitu dia senang melantunkan Al-Quran atau datang ke majelis pengajian dalam rangka untuk mendapatkan nasihat berupa nutrisi atau suplemen nasihat-nasihat kebaikan. Nah, para jamaah sidang kajian sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa sifat-sifat yang nampak bagi orang-orang yang memiliki hati yang selamat itu, hati yang sehat, ya. Hati yang sehat itu memiliki ciri-ciri, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Di sini disebutkan ada beberapa ciri yang nampak atau sifat yang dimiliki oleh orang yang memiliki hati yang sehat. Yang pertama, para jamaah, hati orang mukmin yang sehat itu bercirikan al-iqbalu alal haqi. Ciri yang pertama yang nampak bagi orang mukmin itu orangnya itu gampang menerima kebaikan, gampang menerima kebenaran, ya. Ada para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu orang itu nggak senang, ya, mendapatkan nasihat itu, ada yang begitu. Ya, saya punya, ya, pengalaman ketika saya masih tinggal bersama orang tua itu. Kebetulan kami sekeluarga diamanai oleh warga untuk ngurus satu masjid, ya, satu masjid itu. Lah kebetulan mihrabnya ini, mihrab imam itu berdempetan
dengan salah satu rumah warga, berdempetan dengan salah satu rumah warga. Ya otomatis ketika sang imam itu melaksanakan sholat, ketika mengimami, otomatis rumah warga tetangga masjid itu mendengar suara bacaan imam ketika sholat. Lalu kemudian beberapa hari kemudian tetangga ini kemudian komplain, Pak, protes. Protesnya itu juga lucu gitu. Mosok aku turu kayak diimami jenazah, kayak disolati jenazah. Karena apa? Karena tempat tidurnya itu persis nempel dengan temboknya mihrab imam masjid gitu. Jadi kalau sholat itu kita waktu jahar itu mungkin dia posisi berbaring itu, baring itu, mungkin baring tidur gitu. Dia senantiasa kalau ada orang yang ngimami itu dia merasa keberatan gitu. Ibaratnya komplain, mbok yo mikrofon dipindah ojo pas lurus kalau tempat tidurku, kayaknya gitu ya. Jadi ketika kalau ngimami itu kita itu seolah-olah sang tetangga itu sedang berbaring digambarkan seperti jenazah gitu. Komplain ya. Akhirnya dari situ kemudian muncul persoalan. Yang mulai adzan tidak mau dikeraskan itu sampai seperti itu. Nah, ciri seperti ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu hatinya sakit gitu. Hatinya sakit. Kenapa? Karena ketika dia mendengarkan lantunan Al-Qur'an gitu ya, mendengar orang mengaji, sang imam sedang mengimami makmum gitu, terus kemudian terdengar ada adzan, kok perasaan gemerincing gitu ya, ada perasaan hatinya itu mangkel, itu ketahui bahwa sesungguhnya orang tersebut itu hatinya dalam keadaan sakit ya, sakit. Malah justru kita para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi memang ini fenomena Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena ada yang menyatakan kalau ya mungkin bukan tidak semua ya. Tidak semua, ada yang beranggapan rumah yang dekat masjid itu lagunya itu lama. Lama katanya. Katanya gitu sih. Bener enggaknya ya. Ada yang begitu. Mengapa? Mungkin karena itu tadi nggak terbiasa mendapatkan atau nutrisi berupa bacaan Al-Quran atau melihat orang berjalan menuju masjid atau adik-adik sedang ngaji, itu kayaknya merasa nggak seneng gitu kalau lihat gitu. Sehingga ada yang memiliki pendapat seperti itu, rumah dekat masjid itu lakunya suwe ya. Ya itu anggapan yang menurut saya subjektif. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di sini alladzi yantuju anhu ma'rifatul haqqi wattiba'ihi. Hati orang mukmin yang senang menerima nasihat kebenaran, senang menerima nutrisi berupa kajian-kajian keilmuan. Di sini digambarkan hati tersebut itu muncul karena apa? Ma'rifatul haqqi, karena ia sangat mengenal, sangat mengetahui tentang kebaikan, tentang kebenaran, dan bukan hanya mengenal atau mengetahui kebaikan dan kebenaran itu, wattiba'ihi. Orang yang hatinya selamat itu dia juga mengikuti kebaikan atau kebenaran yang disampaikan kepadanya. Nah, ini adalah ciri hati orang mukmin yang memiliki hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bisa dibuka nanti, yaitu surah Az-Zumar, surah 39 ayat 17 sampai 18. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyshir 'ibad." Maka berikanlah kabar gembira ya
kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang sehat, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang mendapatkan garansi atau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga Allah taala, yang dia itu ketika hidup di dunianya itu yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ya. Jadi cirinya orang yang memiliki hati yang sehat itu, ya, dia itu digambarkan oleh Allah taala itu senang mendengarkan ucapan-ucapan kebaikan, senang mendatangi nasihat-nasihat kebaikan. Fayattabi'una ahsana. Bukan hanya sekedar senang mendengar saja, tetapi kemudian ia mengikuti dengan sebaik-baik ikut apa yang disampaikan dalam sebuah kebenaran itu. Ulaikal ladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang senang mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan dan sekaligus mengikutinya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itu termasuk dari golongan orang-orang yang berpikiran cerdas. Ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka-mereka yang senantiasa mendengarkan nasihat kebaikan dan juga senantiasa mengikuti nasihat kebaikan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, para jamaah sidang kajian salat subuh yang dirahmati Allah. Al-qulubul kafiratus saqimah. Di sini disebutkan kalau hatinya orang mukmin itu adalah hati yang sahih, yang baik, yang sehat, maka di sini disebutkan al-qulubul kafirah as-saqimah. Hatinya orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan adalah hati yang as-saqimah. Hati yang berpenyakit, hati yang keras, ya. Hati yang senantiasa diliputi dengan perasaan-perasaan kejelekan-kejelekan, ya, maka dapat diketahui fataroha mu'ridatan anil haqqi. Maka nampak, ya, kalau orang yang sudah memiliki hati yang keras, ya, hati yang di sana itu ada penyakit yang begitu hebatnya, maka kamu akan melihatnya orang pemilik hati yang keras itu, hati yang sakit itu mu'ridatan anil haqqi. Dia itu akan senantiasa berpaling dari kebenaran. Ya. Nah, ini hati-hati. Jadi saya sampaikan ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kita menjadi dokter diri kita sendiri. Kita meraba apakah kita dalam kondisi hati sehat atau hati kita hati yang sakit. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang hatinya sehat, ya, amin. Itu fatabaqat jahilatan la tahdi ilaihi. Hatinya orang yang sakit itu, ya, yang nampak dan kita bisa melihat, ya, yaitu fatabaqat jahilatan la tahdi ilaihi. Orangnya itu senantiasa berkekalan dalam kebodohan, ya. Orangnya itu membiarkan dirinya itu jahil, gitu, ya. Ya, orang yang membiarkan dirinya jahil itu apa istilahnya itu sudah tidak mau memperhatikan apakah dia itu dalam keadaan ngerti agama, ya, ya, tidak ada upaya untuk mencari tahu, ya, ya. Tidak ada usaha untuk mendatangi, ya, para alim ulama, mendatangi orang-orang yang
yang tahu tentang masalah ad-din ini, ya biasanya orang-orang begitu itu ya disibukkan dulu dengan urusan dunia, mulai awal sampai akhir 24 jam itu ngurusi dunia. Biasanya begitu. Kenapa? Dia tidak sadar. Jam berlalu, ya, usia semakin berkurang, itu semakin enjoy gitu loh, melihat dengan keadaannya dia itu semakin berkekalan dengan kebodohan. Seneng ya melihat anaknya gak sok ngaji kayak santai. Tapi kalau melihat anaknya itu juara idol, nyanyi misalnya gitu ya, seneng bukan main. Farhan, seneng anakku juara nyanyi misalnya itu. Juara apa namanya tuh ya mungkin ya halnya sifatnya seperti itu merasa farhan, senang sekali. Tapi ketika anaknya atau dirinya sendiri ya gak sok ngaji gitu, dia tidak merasa sedih gitu. Ya biasanya orang-orang semacam begini nih 24 jam dia itu disibukkan dengan urusan dunia. Biasanya begitu. Maka di sini sebutkan fata jahilatan la tahdi ilaih. Maka orang yang punya hati yang sakimah, yang berpenyakit itu, ciri yang akan terlihat adalah dia membiarkan dirinya berkekalan dalam kebodohan, kejahilan. Itu ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ciri hati yang sahih, hati yang sehat, ya, hatinya orang mukmin yang sehat itu ciri yang kedua yang nampak adalah hubbul haqqi wansyirahus sadri lil islami. Ya. Ciri yang kedua adalah orang yang memiliki hati yang sehat itu, ya, dia itu senantiasa senang dengan kebaikan, ya, senang dengan kebaikan itu. Dan senantiasa dia itu hadir dalam kondisi apapun itu selalu melibatkan diri untuk kebaikan. Ya, ya misalnya hari ini bulan Ramadan, ya banyak yang kita jumpai, masya Allah ya, hampir di masjid-masjid, ya, hampir di masjid-masjid ya, itu alhamdulillah biidznillah itu perolehan kotak infak itu di luar apa namanya, di luar prediksi. Ya, ternyata anak-anak itu sama orang tuanya itu dididik. Kalau berangkat ke masjid itu ya, itu disangoni. Untuk apa? Untuk nyelengi kotak infak. Dan itu alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di luar bulan Ramadan seperti itu. Jadi semangat untuk berbuat kebaikan. Ya. Dan yang kedua yang nampak orang yang memiliki hati yang sehat itu wansyirahu sadri lil Islam. Itu Allah Ta'ala mudahkan hatinya itu untuk menerima Islam. Ya. Orang itu akan senang. Ya. Pada hari ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Eropa ini sekarang lagi booming-boomingnya mu'allaf. Ya. Kalau kita mengikuti berita-berita di media sosial, ini sekarang Jepang ini nampaknya kalau diberikan itu label, itu tsunami mu'alaf sekarang di Jepang. Banyak orang-orang sekarang itu alhamdulillah dengan adanya dakwah Islam, ya, dengan adanya akses media sosial, apalagi dengan kejadian di Palestina, ya, genocide itu ternyata dengan jalan itu Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan orang-orang yang non muslim itu semakin giat-giatnya belajar Al-Qur'an. Sehingga di sana, di negara-negara Eropa, ya, Jerman, Rusia, itu Australia, itu buku-buku Al-Qur'an yang terjemah itu ludes, laris. Yang membeli itu rata-rata orang-orang dari non-muslim. Karena apa? Karena mereka sekarang itu lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, dan hasilnya masya Allah. Di antara mereka banyak kemudian sekarang ini mengikrarkan syahadat untuk kemudian menjadi muslim dan muslimah.
Ya, ini menunjukkan para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa hati yang sehat itu mampu mengadopsi setiap nasihat-nasihat kebaikan, kebenaran, kemudian dia mengikuti kebenaran itu dengan sebaik-baiknya. Ya, ini ciri yang kedua. Dijelaskan di sini wasahibul qalbis salim yuhibbul haqqa wa yansharihu sadrahu li ta'allumil Islam. Orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang selamat itu senantiasa cenderung senang mengikuti kebaikan, mengikuti kebenaran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dadanya li ta'allumil Islam, untuk mempelajari Islam. Ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang kita hadir di sini Allah Ta'ala memasukkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang hati yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya, buktinya kajian-kajian ya keislaman ini sangat banyak ya diikuti, kemudian dilakukan kajian-kajian tersebut. Ini menunjukkan apa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan loh ya. Ya. Kalau Allah Ta'ala menghendaki hambanya itu baik, ya, Allah Ta'ala itu tidak memberikan harta yang melimpah, tidak para jamaah. Ya, kalau kita kan kepinginnya kan, Allah Ta'ala menghendaki hambanya baik, rezekinya diakai suki itu ya. Tapi ini tidak. Allah Ta'ala itu kalau menghendaki hambanya itu baik itu, malah kemudian Allah Ta'ala apa? Yufaqihu fiddin. Hamba itu dijadikan pinter terhadap agama, dijadikan dia itu fakih terhadap ad-dinul Islam ini. Nah, disinilah menunjukkan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah Ta'ala menghendaki kebaikan dengan jalan menjadikan hambanya itu fakih, ya, dipahamkan terhadap agama, maka waktu-waktu yang ada itu tidak hilang begitu saja. Ya. Apa? Ditumbuhkan semangat untuk belajar. Nah itu, ya, ditumbuhkan perasaan ingin ngaji ya. Kalau kajian datang ke sana ya. Oh di sana ada kajian apa gitu, dia datang ke sana. Apa? Karena dipenuhi perasaannya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebaikan yang mengantarkan dirinya untuk menjadi paham terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikan waktu-waktu kita yang hari ini, di antara sisa-sisa umur kita yang hari ini kita ada di dalamnya, mari kita sibukkan dengan amal-amal kebaikan. Di antaranya adalah menghadiri kajian-kajian keislaman, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang baik, dengan jalan kita dijadikan Allah Ta'ala menjadi hambanya yang paham terhadap ad-dinul Islam ini. Dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma sahibul qalbis sakin, dan adapun orang yang memiliki hati yang sakit, ya, hati yang ya keras gitu, fatarahu yakrahul haqqa, maka kamu akan melihat orang itu sangat benci terhadap kebenaran, benci terhadap kebenaran. Ya, jangankan kebenarannya, simbol-simbolnya saja itu merasa benci. Ya, ada simbol kalimat la ilaha illallah, itu sudah bencinya bukan main. Ya, ada simbol-simbol tentang masalah ya dakwah-dakwah itu ada perasaan benci lah. Itu termasuk diantaranya yaitu al-qalbus sakin, orang yang memiliki hati yang sakit. Ya, wa yadhiqu sadruhu lisama'il islami. Selain dia itu benci terhadap kebaikan, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dinampakkan kepada orang itu
Apa? Sempitnya hatinya itu mendengarkan tentang dakwah-dakwah Islam. Hatinya itu sempit. Ya, jumut. Kenapa jumut nih? Ada perasaan sumpah itu ya. Itu tadi yang saya sampaikan itu ya. Bertetangga dengan masjid mestinya merasa senang, tapi ini merasa tidak senang. Ada juga kejadian di mana di daerah sana itu pindah gara-gara yaitu tadi gara-gara ada pengajian ya, salon itu ditaruh di luar gini supaya orang-orang dapat faedah, mendapatkan nasihat atau kajian dari pengajian tersebut. Itu gak lama kemudian orang itu pindahnya juga lucu ya, alasannya yaitu keberbekan. Ini kan juga satu hal yang kok aneh itu ya, kok ada itu orang seperti itu pindah rumah gara-gara keberbekan. Ya, ya, insyaallah ya, ini sebuah fenomena yang perlu disikapi ya, kita sebagai kaum muslimin, bahwasanya perlunya kita membiasakan diri untuk senang ya mendengar kajian-kajian, baik itu murattal maupun kajian-kajian berupa nasihat-nasihat dari para alim ulama. Wa bihadza yu'alladu nafsahu li'iqabillahi lahu bi'idlalih. Ya, dengan sebab dia tuh benci terhadap dakwah Islam, itulah menjadikan Allah Subhanahu wa taala dirinya itu berpaling daripada kebenaran ya. Dengan begitu Allah taala akan menurunkan azab kepada hambanya tersebut. Maka dari sini para jamaah, kesulitan hidup, kesusahan hidup yang ada pada diri seseorang itu sebenarnya menjadikan orang itu susah hidupnya, bahagia hidupnya itu bukan dari Allah tetapi dari orang itu sendiri ya. Bahagia itu gampang, datang ke masjid, ikut sholat jamaah, akan Allah Ta'ala bahagiakan hatinya ya. Dengan datang ke pengajian, Allah Ta'ala akan jadikan hatinya itu terbuka, dan terbukanya dengan nasihat kebaikan itu menjadikan dia bahagia. Nah, itu intinya itu. Terakhir para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri hati orang yang memiliki hati yang sehat itu, ciri yang ketiga adalah ijabatud da'watil imani wa hubbul izdiyadi minhu ya, yaitu orang yang mukminnya hatinya itu sehat, itu senantiasa memenuhi panggilan dakwah terhadap keimanan ya, dan senantiasa menaikkan volumesitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yankusnya iman seseorang dan yarfa'nya iman seseorang, menurunnya iman seseorang dan naiknya iman seseorang itu disebabkan karena kalau menurun, berkurangnya iman seseorang dikarenakan kemaksiatan kepada Allah, meningkatnya keimanan seseorang itu dikarenakan apa? Karena dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan wasahibul qalbis salimi yastajibu lid'awatil iman. Orang yang memiliki hati yang sehat itu senantiasa memenuhi panggilan kepada dakwah, kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ahlul qulubi al-maridha qatarahum yasudduna an sabilillah. Sebaliknya, orang yang memiliki hati yang sakit, kamu akan melihat mereka itu yasudduna an sabilillah, mereka itu akan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, akan menghalang-halangi seseorang itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadikan kita semua para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Ya, apakah kita termasuk orang yang Allah taala jadikan hati kita sehat? Parameternya apa? Ya dari kita sendiri. Apa kita suasananya hati kita lagi males ya, beribadah kepada Allah taala, nah itu berarti ada penyakit di dalam hati kita. Lah untuk mengobatinya ojo lali ya,
Jangan lupa suplemennya hati itu yaitu datang ke majelis kajian, ngaji. Supaya apa? Supaya dapat suplemen. Nah, kalau tadi sang supir yang saya gambarkan itu dalam keadaan nyopir sudah kondisinya ngantuk-ngantuk begitu, jenggangak gitu ya, minum suplemen gitu ya. Wah, Masya Allah ya. Nah, itu fisik. Apalagi hati kita yang nanti juga akan karatan ya. Ibarat besi itu bisa karat. Maka untuk menghilangkan karat atau penyakit hati itu tiada lain obatnya, suplemennya itu datang ke majelis kajian, mengikuti kajian-kajian, datang untuk melakukan sholat berjamaah misalnya itu di sela-sela waktu senggang ngaji ya begitu. Itu adalah merupakan suplemen untuk menjadikan hati kita sehat. Mudah-mudahan para jamaah sidang kajian sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah taala yang memiliki hati yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dilindungi dari penyakit-penyakit hati yang menjadikan kita kemudian jauh dari jalan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang saya sampaikan. Sedikit dan banyaknya barangkali ada kesalahan dalam tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.